Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 IPLD ingin menjelaskan mengenai perbaikan solusi dan laporan akhir dari tugas 1 sampai dengan tugas 9. Saya Belerida Siva Fauzia, NRP 0131. Saya Absari Aska Savana, NRP 1. Saya Ananda Gibran, NRP 066. Saya Gina Rosa Fitinanda, NRP 124. Untuk laporan, yang pertama yaitu user dan users pain points. Jadi setelah kami melakukan observasi terhadap Ralsafudia, berikut adalah roles dan responsibility dari Ralsafudia. Pertama, Alsa sebagai owner, finance, dan juga chef, Farhan sebagai admin, serta Faris untuk bagian pengadaan bahan. Selanjutnya untuk pain point dan juga root cause. Pain points yang dialami user pada proses bisnis ada dua. Yang pertama yaitu pemasukan yang relatif sedikit. Yang kedua, jarang membuka pre-order. Permasalahan tersebut dicari root cause-nya. Metode yang digunakan adalah YY analysis. Setelah itu didapatkan hasil seperti berikut. Berdasarkan dua pain point tersebut, didapatkan 9 root cause. Yang pertama yaitu belum ada pencatatan cash flow. Pengeluaran dan pendapatan hanya dapat dilihat dari bahan-bahan yang masuk serta daftar pesanan dari pelanggan, sehingga user tidak dapat melihat keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu belum ada pencatatan inventory. Nah, user belum mempunyai pencatatan inventory karena diterima dari berbagai platform. Platformnya diantaranya adalah DM Instagram pribadi, serta WhatsApp, sehingga perlu dilakukan penggabungan dari data-data tersebut. Selanjutnya, pencatatan pesanan dilakukan secara manual. Nah, setelah pesanan diterima, user akan mencatat secara manual di platform yang tercepat untuk dijangkau. Jadi, pencatatan pesanan biasanya dilakukan di notes, HP, ataupun di kertas. Baru nanti dipindah ke Excel. Selanjutnya, pencatatan bahan juga dilakukan secara manual di notes HP ataupun kertas. Kemudian dipindah ke Excel lagi. Nah, tentunya pencatatan ini membuang banyak waktu dan merupakan waste motion serta overprocessing, mencatat bahan yang datang atau dibeli secara manual. Dicatat di notes ataupun di kertas karena belum ada platform untuk mencatat bahan ataupun bahan baku. Selanjutnya, tunggu informasi dari supplier. Nah, salah satu proses yang terdapat pada pengadaan bahan adalah menunggu informasi tentang adanya stok dari supplier. Hal ini bahkan terjadinya waste waiting. Selanjutnya, stok bahan dari supplier tidak tetap. Nah, saat ini Ralsafudia sudah memiliki supplier tetap, namun tidak menutup kemungkinan bahwa stoknya dari supplier bisa saja habis. Sehingga jika habis, user harus mencari barang dari supplier lain. Dan ini merupakan waste defect. Nah, setelah didapat 9 root cause tersebut, dilakukan metode NGT untuk melakukan prioritas masalah. Dan hasilnya terdapat 6 masalah berikut. Perubahan proses bisnis yang terjadi pada pencatatan alur keuangan atau cash flow pada perusahaan Ralsafudia yaitu yang pertama, mencatat pesanan yang dimana sebelumnya yaitu user menerima pesanan dari pelanggan dan mencatat pesanan melalui notes lalu memindahkan catatan tersebut ke Excel. Dengan solusi yang kami tawarkan, user menerima pesanan melalui form pemesanan dan mencatat seluruh pesanan ke Excel. Yang kedua yaitu mengecek ketersediaan bahan baku, di mana sebelumnya user mengecek ketersediaan bahan baku secara langsung atau manual dan membeli bahan baku lalu mencatat bahan yang sudah dibeli dan harganya di notes. Dengan solusi yang kami tawarkan yaitu user dapat mengecek ketersediaan bahan baku pada Excel inventory yang dimana dengan solusi tersebut user dapat menghemat waktu. Yang ketiga yaitu menghitung total dan memasukkan total pemasukan per bulan, yang dimana sebelumnya user mencatat pemasukan hanya pada bulan pertama penjualan di Excel, pada bulan selanjutnya user menghitung secara manual di notes HP. Dengan solusi yang kami tawarkan yaitu menghitung total pemasukan per bulan dan memasukkan total pemasukan per bulan ke laporan cash flow. Yaitu pencatatan biaya keluar, yang dimana proses sebelumnya itu tidak ada pencatatan biaya keluar dan selanjutnya terdapat solusi yang kami tawarkan yaitu memasukkan biaya keluar dari pembelian bahan baku dan lainnya pada laporan cash flow. Dan juga terdapat grafik visualisasi proyeksi keuangan, di mana yang sebelumnya tidak ada grafik visualisasi proyek keuangan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya kami memiliki solusi yang kami tawarkan, yaitu terdapat grafik visualisasi proyek keuangan dari perusahaan Ralsafudia.
Selanjutnya yaitu pada pencatatan inventory Ralsafudia, yang pertama mengecek stok bahan, di mana sebelumnya sebelum membuat pesanan, user akan mengecek inventory apakah bahan yang ada cukup untuk membuat pesanan atau tidak. Setelah menggunakan solusi template inventory menggunakan Excel, user cukup melihat barang mana yang berada di bawah batas reorder level. Yang kedua yaitu mencatat bahan yang perlu diorder. Sebelumnya, setelah melihat jumlah stok barang untuk mencatat bahan yang diperlukan, digunakan notes di HP. Setelah menggunakan solusi template inventory, user cukup melihat catatan inventory dan dapat langsung memesan barang yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengupdate stok bahan. Sebelumnya, proses pencatatan stok akan dilakukan setelah bahan yang dibutuhkan dibeli di notes. Setelah proses pengolahan bahan hingga pre-order selesai, tidak ada pencatatan lanjutan. Setelah menggunakan template inventory, update jumlah stok bahan akan dilakukan setelah membeli bahan dan saat setelah pre-order untuk mengetahui jumlah sisa bahan yang ada. Selanjutnya yaitu pemesanan dengan Microsoft Form, di mana yang pertama yaitu mencatat pesanan pada Microsoft Form. Sebelumnya user mencatat pesanan yang diterima pada notes atau buku. Dengan solusi yang kami tawarkan, saat ini user dapat mencatat pesanan yang diterima pada form pemesanan yang dibuat menggunakan Microsoft Form. Yang kedua yaitu men-convert form pesanan menjadi Excel, yang dimana sebelumnya catatan pesanan dalam notes atau buku harus dipindahkan ke dalam Excel. Dengan solusi yang baru ini, user hanya perlu men-convert form pesanan menjadi Excel dengan satu kali klik. Penjelasan solusi. Penjelasan template cash flow, rangka menggunakan template cash flow. Yang pertama yang dilakukan yaitu membuka link form pemesanan yang telah dikonvert menjadi Excel. Perlu menyesuaikan format angka dengan cara melakukan convert to number. Untuk total penjualan, subtotal modal dan total modal dihitung menggunakan rumus berikut. Kemudian berikut adalah kolom total modal dan total modal yang merupakan hasil dari perhitungan total dan total modal yang dikeluarkan. Selanjutnya, membuka template alur keuangan cash flow. Terdapat dua sheet. Pertama yaitu template alur keuangan perusahaan dan kedua yaitu grafik alur keuangan perusahaan. Kemudian mengisi pemasukan dan pengeluaran per bulan sesuai dengan hasil penjualan dan modal yang dihitung sebelumnya. Berikutnya melihat grafik proyeksi cash flow. Langkah-langkahnya, pertama buka template link inventory, kemudian mengedit jumlah stok, mengisi pada kolom jumlah stok, kemudian warna highlight akan berubah ketika highlight berwarna hijau menandakan barang tersedia dan berada dalam stok aman. Langkah-langkah, masuk link ke berikut ini, kemudian isi form sesuai dengan rincian pesanan. Klik submit jika form sudah terisi. Jika ingin isi lagi, klik submit another response. Dan respon akan dicatat dan dapat dilihat dalam akun Microsoft Form Anda. Kemudian Anda dapat mengonvert hasil respon dalam bentuk Excel dan akan tertulis secara otomatis. Berikutnya, ini ada contoh form yang dikonvert dalam bentuk Excel. Yaitu terdapat ketercapaian solusi yang dimana untuk memetakan pencapaian rencana implementasi solusi digunakan tools berupa checklist untuk mengetahui aktivitas mana yang sudah selesai dilaksanakan. Berdasarkan tabel 1 mengenai pencapaian rencana implementasi solusi, persentase ketercapaian rencana implementasi solusi adalah 100%. Dan juga realisasi ketercapaian indikator implementasi solusi atau KPI. Berikut ini pada tabel disajikan indikator keberhasilan implementasi solusi pada Ralsafudia. Berdasarkan indikator yang ada, total persentase ketercapaian implementasi solusi pada Ralsafudia adalah 95%. Selanjutnya yaitu terdapat kepuasan pengguna. Untuk mengukur kepuasan pengguna, user diminta untuk mengisi form yang berisi tentang tingkat kemudahan solusi, tingkat ketepatan solusi, dan tingkat kepuasan solusi. Di mana terdapat sebelum improvement, terdapat solusi dengan tingkat kemudahan solusi 4,67, tingkat ketepatan solusi yaitu 4,89, dan juga tingkat kepuasan solusi dengan rata-rata yaitu 4,44. Selanjutnya yaitu terdapat tabel setelah improvement, di mana solusi dengan tingkat kemudahan solusi dengan total 4,67, tingkat ketepatan solusi 4,89, tingkat kepuasan solusi 4,78, dan juga terdapat pengukuran baru yaitu tingkat koefisien dan efektif dengan total 4,78. Terjadi peningkatan. Selanjutnya adalah bagian
ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi berikut ini ada mapping antara permasalahan, solusi, dan hasil. Jadi sebelumnya itu permasalahannya adalah belum ada pencatatan arus keuangan dan cash flow. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah membuat pencatatan cash flow dengan menggunakan Microsoft Excel. Hasilnya, kami membuat pencatatan arus cash flow menggunakan Excel. Dan pencatatan cash flow ini dilakukan pada akhir bulan oleh user kami. Yang selanjutnya adalah mencatat bahan yang sudah datang di kertas atau di notes handphone, belum ada pencatatan inventory, dan mencatat bahan yang akan dibeli di kertas atau di notes handphone. Nah, solusi yang kami tawarkan untuk ketiga masalah tersebut adalah membuat catatan menggunakan Excel. Hasilnya, kami memiliki solusi yaitu pencatatan inventory dengan Excel, dan pencatatan ini berfungsi untuk mempermudah user dalam memantau bahan. Template inventory ini kami buat online sehingga dapat digunakan dan dipantau kapan saja di mana saja. Masalah selanjutnya adalah pencatatan pesanan dilakukan di notes handphone atau kertas secara manual, dan pesanan diterima dari berbagai platform. Solusinya adalah mencatat pesanan pelanggan menggunakan Microsoft Form. Hasilnya, kami membuat Microsoft Form yang berfungsi untuk menampung pesanan pelanggan. Jadi user tidak perlu lagi untuk mencatat manual di kertas, dan hasil dari form ini dapat diekspor menjadi Excel sehingga seluruh catatan pesanan terintegrasi dalam file Excel. Selanjutnya kami akan membahas lesson learn atau apa saja yang sudah kami dapatkan selama perkuliahan IPL dari awal sampai akhir ini. Berikut ini dari fase yang pertama, fase plan. Jadi yang pertama ada insiden, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap aktivitas, dan yang dituliskan pada Gantt chart beberapa ada yang berbeda. Dampaknya, timeline pengerjaan menjadi tidak sesuai rencana, namun waktu tidak mundur dari rencana. Jadi tetap tidak melewati deadline. Kemudian rekomendasi yang kami tawarkan adalah mempertimbangkan waktu yang lebih baik dan lebih realistis pada saat perencanaan dan pembuatan timeline proyek. Lalu insiden yang kedua adalah analisis root cause permasalahan kurang komprehensif di awal. Nah, dampaknya adalah kita hanya menghasilkan 2 root cause. Seharusnya kita bisa menghasilkan lebih banyak root cause. Nah, rekomendasi yang kita tawarkan adalah memastikan tahu cara menggunakan metode yang tepat untuk membuat root cause, dan memastikan paham dengan proses bisnis user. Kita juga harus mempersiapkan pertanyaan yang tepat sehingga dapat menggali akar permasalahan dengan benar. Kemudian insiden yang ketiga, kami kurang mempertimbangkan ketepatan solusi dari sisi user. Permasalahan mengenai form pemesanan awalnya ditujukan untuk pelanggan. Nah, dampaknya ini adalah mengubah proses pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan, karena sebelumnya hanya melalui chat dan mengirimkan template. Namun dengan solusi yang awalnya kami tawarkan, ini menambah beban untuk user karena user harus mengisi form secara manual, dan ini tuh berisiko penjualannya turun karena lebih rumit dibanding yang sebelumnya. Rekomendasinya adalah harus mempertimbangkan dan dapat melihat solusi dari perspektif user. Kita juga harus membuat flow pada saat implementasi solusi. Lalu insiden yang keempat adalah belum memikirkan flow untuk user saat merancang dan membuat solusi. Dampaknya, terdapat anggota dalam tim yang berbeda pandangan terhadap alur solusi. Rekomendasinya, memastikan membuat flow pada saat perancangan solusi agar pandangan dan alur solusi sama antara anggota. Selanjutnya di tahap do, ada beberapa insiden juga yang terjadi. Yang pertama, saat membuat form menggunakan akun Gmail, form expired dalam beberapa jam. Dampaknya, solusi form ini tidak dapat digunakan karena pre-order itu berlangsung selama seminggu, dan ada error intinya. Rekomendasinya adalah menggunakan akun Outlook atau akun Office 365 saat membuat form. Lalu insiden yang kedua, terdapat ketidaksesuaian pada penanggung jawab aktivitas yang ditulis di Gantt chart dengan yang mengeksekusi aktivitas tersebut. Dampaknya adalah beban kerja anggota tidak seimbang satu sama lain. Rekomendasinya adalah mempertegas peran dan tanggung jawab masing-masing dalam anggota tim. Lalu insiden yang ketiga adalah saat membuat template untuk cash flow sempat salah template. Di sini dampaknya adalah hasil dari template tidak sesuai dengan ekspektasi. Kami memiliki ekspektasi template tersebut akan menghasilkan grafik yang dapat dibaca dengan jelas, namun ternyata chart yang terdapat dalam template tersebut tidak sesuai. Rekomendasinya memperhatikan hasil dan komponen detail dari template yang akan digunakan. Kemudian insiden yang keempat, kurang dalam saat mengeksplor dan mempelajari aplikasi dan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada aplikasi tersebut. Di sini aplikasinya adalah Microsoft Form. Di sini dampaknya adalah menambahkan proses yang harus dilakukan pada saat memakai solusi. Di sini case-nya adalah setelah kita mengconvert form ke dalam bentuk Excel,
sel yang berisi number ini tidak terdeteksi dan harus diganti dengan format number dengan melakukan convert to number terlebih dahulu. Di sini rekomendasinya adalah kita harus mempelajari dan mengeksplor aplikasi lebih dalam sebelum mempertimbangkan untuk diberikan kepada user. Selanjutnya, insiden pada fase cek, yaitu yang pertama, terdapat beberapa masalah dari solusi yang dibuat dan tidak ada penyelesaiannya. Nah, dampaknya menyebabkan proses menjadi lebih rumit dan tidak ada perbaikan yang signifikan dari solusi sebelumnya. Misalnya saat mengisi form pada Microsoft Form, jawaban tidak dapat diedit, tidak terdapat fitur untuk mengeditnya. Kemudian rekomendasi, pertimbangkan dan mencari solusi alternatif. Misalnya, pada saat salah mengisi form, maka jawaban baru bisa diedit setelah di-convert ke bentuk Excel. Kemudian yang kedua yaitu terdapat solusi yang belum sesuai dengan ekspektasi user karena keterbatasan kemampuan tim dalam membuat solusi. Nah, dampaknya sendiri yaitu user berekspektasi solusi yang ditawarkan akan lebih otomatis dan praktis, namun ternyata solusi tersebut masih melibatkan beberapa cara yang manual. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu mempelajari penggunaan solusi lebih dalam dan mengeksplor solusi lebih intensif lagi, serta mengkomunikasikan keterbatasan kemampuan tim kepada user. Untuk yang terakhir, fase X, yaitu insiden yang terjadi jadwal implementasi solusi akhir tidak sesuai dengan rencana. Untuk dampaknya sendiri, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan akhir dan lesson learned menjadi lebih sedikit. Dan untuk rekomendasinya, yaitu mempertimbangkan waktu dan prioritas dalam merencanakan proyek. Sekian penjelasan dari kelompok kami atau kelompok 6. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.